bukan pemimpinnya yang nggak ada, tapi cara merekrut pemimpin itu. Banyak betul pemimpin di kita, tapi kan mesti lewat threshold, mesti lewat upeti, mesti money politics, apa namanya, macam-macam kan. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Jadi itu sebetulnya konyolnya tuh. Jadi orang baik, orang bagus, orang yang mampu melihat masa depan bertebaran di Nusantara. Cuman dipagari oleh aturan-aturan yang sifatnya oligarki. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Makanya salah kaprah. Saudara, kalau ada mengatakan saudara ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan insider trading. Oh, insider trading. Terus iya, karena di luar sana orang kehilangan harapan, sehingga orang terpaksa mencari stok yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Kayak keterpaksaan, tidak ada akar rotan pun berguna. Jadi keadaan itu yang memperlihatkan bahwa krisis kepemimpinan betul-betul serius di kita. Bukan pemimpinnya yang nggak ada, tapi cara merekrut pemimpin itu. Banyak betul pemimpin di kita, tapi kan mesti lewat threshold, mesti lewat upeti, mesti money politics, apa namanya, macam-macam kan. Jadi itu sebetulnya konyolnya tuh. Jadi orang baik, orang bagus, orang yang mampu melihat masa depan bertebaran di Nusantara. Cuman dipagari oleh aturan-aturan yang sifatnya oligarki. Hanya oligarki partai yang boleh memimpin, macam-macam. Memang kita tahu itu adalah aturan. Tetapi aturan itu sengaja dibuat untuk menghalangi, bukan untuk menapis mereka yang bersih. Itu. Waduh, luar biasa ya. Itu juga kegelisahan saya, Bung ya. Aturan presidensial threshold yang 20% kursi atau 25% suara. Yang 2 edisi Pilpres terakhir hanya mendatangkan 2 calon saja karena ada pemborong partai politik kan. Sehingga lawannya mau nggak mau satu saja. Bung Rocky kan juga ikut demo itu di depan Mahkamah Konstitusi untuk minta presidensial threshold dihapuskan. Iya, kita join. Gitu. Tapi baru dijawab setelah pemilu selesai. Tapi sebenarnya kalau MK mau mengabulkan kan bisa saja. Oke, kita gagal di 2019. Tapi kalau MK mengabulkan untuk 2024 hilang itu aturan. Kan sebenarnya begitu, Bung. Tapi MK ternyata tidak menghilangkannya. Iya, kan kita tahu bahwa MK itu kan dibekali oleh peralatan filosofi yang namanya judicial activism. Ternyata dia justru pasif, menunggu sinyal istana, boleh nggak? Jadi peralatan perangnya itu dia kunci sendiri karena di atasnya ada komandannya lagi, padahal dia sendiri MK itu komandan konstitusi. Disebut guardian of the constitution, justru diperalati dengan judicial activism. Tapi dia melakukan prinsip judicial pacifism. Kalau di hukum itu ada istilahnya judicial restraint.
Jadi dia melockdown diri sendiri. Restrain. Judicial restraint. Jadi dia memang melockdown diri sendiri untuk tidak go beyond gitu ya. Padahal untuk kondisi republik yang masih carut marut ya nggak mungkin kita tidak bisa go beyond. Tapi tidak go beyond juga kalau kita bicara presidensial threshold, kan sudah jelas di konstitusi. Hak partai politik, gabungan partai politik kan Bung. Tapi belum dijawab tadi 2024 tiba-tiba masyarakat enlighten semua, tercerahkan semua. Kemudian mereka merindukan sosok Václav Havel. Wah, Lech Walesa. Václav Havel. Kemudian Salvador Allende ya. Allende di Chile. Kita kan tidak pernah tahu juga Presiden Jokowi tiba-tiba meroket 2014 dan kemudian menjadi calon presiden hanya dalam jangka waktu berapa bulan. Iya, karena itu nanti setelah COVID saya langsung mendaftar itu, maksa ke PU supaya dipercepat pemilunya. Itu saya mau. Nggak usah tunggu 2024. Jadi memang ada suasana di dalam kehidupan politik. Kalau ada krisis, orang terpaksa mesti cari sinar apa yang paling mudah untuk memberi penerangan itu. Václav Havel juga begitu. Di tengah-tengah otoritarianisme Eropa Timur, Václav Havel datang dengan pikiran-pikiran yang pada mulanya diselundupkan bawah tanah. Namanya dulu apa? Samizdat. Kita masih ingat itu. Seluruh pamflet sastrawan yang namanya Václav Havel diselundupkan ke dalam pamflet-pamflet. Belakangan dia merumuskan pikiran oposisinya di dalam buku yang judulnya kalau saya masih ingat itu The Power of the Powerless. Kan itu buku Václav Havel waktu itu. Nah kita ada di situ sekarang juga, The Power of the Powerless. Karena model kita adalah argumentasi, talk show. The Power of the Powerless. Itu powerful nggak? Sekarang dia jadi powerful karena ada YouTube channel. Karena ada media sosial. Ya itu. Nah ini juga the power of the powerless. Refli Harun dia udah nggak punya power. Sekarang dia main YouTube tuh, tapi dia powerful sebetulnya. Walaupun dia powerless. Jadi bener aja semua orang kumpul menghasilkan ulang the power of the powerless. Isinya apa? Intellectual. Civil society leaders, informal leaders, bahkan formal leaders yang sekarang sedang diuji. Misalnya Bupati Golbong, itu dia benar tidak perlu lagi daftar di KPU tuh, tidak perlu lagi daftar dari partai karena publik udah merasa ini pemimpin loh. Jadi itu kan contoh bagaimana pemimpin dihasilkan dari krisis. Sebaliknya pemimpin tertinggi, pemimpin elit sekarang di istana justru diuji oleh krisis dan mereka gagal. Kan? Terbalik-balik kan, krisis mestinya membuat orang imun, daya tahan politiknya kuat. Sekarang daya tahan politik istana saya kira merosot.